Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar IT, Jakarta, belum tuntas kasus dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh salah seorang tokoh agama yang cukup terpandang. Muncul dugaan penipuan berkedok trading binary option. Belum usai kasus binary option, kini muncul lagi dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh bos dan raja kebab Indonesia Baba Raffi. Owner Baba Raffi, Hendy Setiono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi di PT Tambak Udang Baba Raffi. Pelapornya bernama Rinto Wardana yang mengaku diberikan kuasa oleh 25 investor di PT Tambak Udang Baba Raffi tersebut. Rinto mengatakan bahwa laporan kliennya tercatat dengan nomor LPB_III-1352-II-2022-SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 16 Maret 2022 tentang dugaan penipuan investasi. 25 orang telah memberikan surat kuasa kepada saya. Mereka itu mengikuti investasi udang Faname. Tambak udang Faname yang dimiliki saudara Hendy Setiono, dia adalah pendiri dan pemilik daripada Baba Raffi, terang dia, kata Rinto usai melapor di Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Maret 2022. Rinto menerangkan bahwa 25 kliennya yang menjadi investor mengikuti program investasi tambak udang Faname yang digagas oleh Hendy Setiono. Para investor tertarik untuk berinvestasi. Berawal dari sebuah pameran yang diselenggarakan PT Tambak Udang Baba Raffi di JCC, Balai Sarbini dan pelbagai tempat lain. Ditenggarai Hendy Setiono yang disebut sebagai Direktur PT Tambak Udang Baba Raffi memperkenalkan keunggulan berinvestasi di PT Tambak Udang Baba Raffi. Ia mengatakan bahwa tambak udang Faname yang menjadi objek investasi sangat tahan dengan berbagai penyakit dan bisnis ini sangat menguntungkan. Rinto menyebut bahwa 25 kliennya tertarik menanamkan modalnya berinvestasi di PT Tambak Udang Baba Raffi dengan nilai investasi yang bervariatif, di antaranya ada yang menyetorkan 200 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Ini yang membuat para korban ini tergiur dengan kemudian ada mekanisme perhitungan pembagian keuntungan yang diberikan oleh Baba Raffi kepada para korban, tutur Rinto. Rinto membeber bahwa dalam perjanjian nota kesepahaman terdapat kesepakatan pembagian keuntungan. Adapun sistem bagi hasil pada 1 tahun sampai 4 tahun 70%, 30%. Sementara itu, begitu memasuki tahun kelima kebijakan bagi hasil berubah 50%. 50%. Jadi 70% kepada para korban, 30% kepada Baba Raffi. Lalu kemudian setelah pasca tahun keempat berarti masuk tahun kelima maka mekanisme pembagian hasilnya itu 50%. 50%, beber Rinto. Namun, para investor jangankan untung malah justru buntung yang didapat. Para kliennya itu harus gigit jari lantaran sejak menjadi investor sampai hari ini keuntungan tak sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran yang dilakukan oleh Tambak Udang Baba Raffi kadang hanya mentransfer 10 juta rupiah atau 3 juta rupiah, tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, ungkap Rinto. Rinto mengatakan bahwa kliennya telah berusaha menjalin komunikasi dengan pihak PT Tambak Udang Baba Raffi. Dalam keterangannya kepada investor, pihak perusahaan mengakui udang-udang yang dikembangbiakan mengalami kematian, sehingga mengakibatkan kerugian besar. Ini bukan tanggung jawab daripada korban. Ini kan tidak sesuai di awal di brosur yang mereka kasih ini berkomitmen udang ini tahan terhadap penyakit,
dan ternyata alasan mereka di akhir-akhir undang-undang itu pada mati, jelas Rinto. Belakangan diketahui fakta mengejutkan bahwa PT Tambak Udang Baba Raffi sudah berhenti beroperasi. Dan yang mengejutkan para kliennya ternyata, PT Tambak Udang Baba Raffi bukanlah milik Baba Raffi semata namun ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ternyata informasi yang kami dapat dari lawyernya ternyata tambak udang ini memang bukan milik Baba Raffi tetapi sistem sewa. Akhirnya kan tidak ada hal yang bisa memberikan para korban atas investasi yang mereka lakukan, kata Rinto. Ditenggarai akibat investasi tersebut, nilai kerugian yang ditanggung para korban mencapai kisaran Rp9 dan 10 sen miliar. Atas dasar itu para korban melaporkan Hendi Setiono dengan tuduhan melakukan penggelapan dan penipuan. Dalam laporan Hendi dipersangkakan melanggar pasal 378 KUH dan atau pasal 372 KUH dan atau pasal 3,45 Undang-Undang RIN 08 tahun 2010 Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.